Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian dan cobaan bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dunia ini dengan keburukan dan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabalukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian semua akan dikembalikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, dengan penyakit dan kesehatan, dengan kekayaan dan kemiskinan, dengan halal dan haram, dengan ketaatan dan kemaksiatan, dan dengan kesesatan dan petunjuk. Untuk itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menyikapi musibah tersebut dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, agar kita menghadapi musibah tersebut dengan hati yang lapang, dengan hati yang lapang, dengan hati yang ringan dan tenang, sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan keridhaan-Nya serta rahmat-Nya, sehingga hati kita menjadi terhibur. Dan jangan sampai kita menghadapi atau menyikapi musibah tersebut di luar petunjuk Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita akan mendapat kemurkaan Allah, akan menambah dosa kita dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap yang kita harus ikuti sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi musibah, yaitu hendaklah kita meyakini bahwa musibah tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullai yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, tidaklah musibah itu menimpa kita melainkan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat, dalam menyikapi musibah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, kita menerima dan ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ridho, hati kita akan menjadi tenang. Ini salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ke dalam hati kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billah yahdi qalbahu." Barang siapa yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang menerimanya dengan ridho dan pasrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Kemudian sikap selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat, dalam menghadapi musibah, hendaklah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
Allahumma jurni fi musibati wa khluqli khairam minha. Ucapan ini pernah diucapkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau ditinggal wafat oleh suaminya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantinya lebih baik dari suaminya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan ucapan innalillahi ini, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik dari apa yang hilang. Kemudian selanjutnya kaum muslimin dan muslimat, dalam menghadapi musibah hendaklah kita bersikap sabar, karena dengan kesabaran ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang tidak terhingga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya balasan orang yang bersabar itu tidak terhingga. Demikian juga kalau kita bersabar kaum muslimin, Allah akan memberikan pertolongan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar dan akan selalu menolongnya. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annan nasra ma'as sabar. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Selanjutnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mensikapi musibah tersebut hendaklah kita membandingkan takdir yang ada pada diri kita dan terhadap orang lain, bahwa musibah yang kita rasakan kadang jauh lebih ringan dibanding musibah yang dirasakan oleh orang lain. Demikian juga hendaklah kita membandingkan bahwa azab atau siksa di dunia ini jauh lebih ringan daripada siksa akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan siksa akhirat itu lebih keras dan lebih keras. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna azabud dunya ahwanu min azabil akhirah. Sungguhnya azab dunia itu jauh lebih ringan dibanding dengan azab akhirat. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menyikapi musibah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, yaitu hendaklah kita mengetahui bahwa musibah yang menimpa kita itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ma yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala syai'an illa kaffarallahu biha hatta syaukata isyakuha. Tidaklah musibah itu menimpa orang mukmin, apakah itu berbentuk kedukaan, kegalauan, kegoncangan dan musibah-musibah yang lain, melainkan sebagai penghapus dosanya sampai ia tertusuk, hingga dia tertusuk duri. Kemudian kaum muslimin, sikap selanjutnya hendaklah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada kita, bahwa Allah menginginkan kita kebaikan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza aradallahu bi abdi khairan ajjalalahu bil uqubati fid dunya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala segerakan siksanya di dunia. Demikian juga selanjutnya kaum muslimin, sikap yang kita ambil
dengan musibah yang ada, bahwa hendaklah kita mengetahui bahwa musibah yang Allah timpakan kepada kita, bahwa itu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha idza ahabbal qauma ibtalahu." Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian. Demikian juga kaum muslimin, sikap yang kita tempuh dalam menghadapi musibah. Hendaklah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar sesuai musibah yang kita rasakan. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna izamal jazai ma'al izamil bala. Inna izamal jazai ma'a izamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala bersama besarnya musibah yang dia alami. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat, sikap kita dalam menghadapi musibah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi terhibur, dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keridhaannya. Dan jangan sampai kita menghadapi musibah itu membuat kita bertambah dosa, Allah bertambah murka, dan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tidak ridho dengan musibah tersebut, dengan kita mengatakan sial, dengan kita berandai seandainya saya tidak melakukan ini tidak akan terjadi. Bahkan kita mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan perbuatan kita dalam menghadapi musibah, ya, ada yang memukul wajahnya, merobek pakaiannya, dan menyeru dengan dakwah, dengan seruan jahiliyah, yang semua itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendatangkan murkanya. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.